Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi gurril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfadh wa ayyid nadatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nadatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nadatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rais Am Dewan Mutasyar Permustahan Ratulatan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid yang sama-sama kita mulakan, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat sehingga beliau terus menginspirasi kita dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Astani LCMPDI, kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, membimbing, mengayomi, memajukan organisasi Nahdlatul Ulama menuju kejayaannya daiman abada. Amin ya rabbal alamin. Pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sempat hadir di acara mulia tadarus KNW-an sekaligus narasumber di acara ini. Yang pertama Ustaz Lalu Fauzi Haryadi KH MPD, Wakil Sekjen 1 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Tuan Guru Haji Zakaria MA, Ketua Lazah Nahdlatul Ulama sekaligus anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Para pembicara kita pada sesi pertama dan kedua yang amat mulia, yaitu Ketua dan Sekretaris Lebah Nahdlatul Ulama, praktisi sekaligus akademisi sekaligus politisi. Yang pertama yaitu Anda Muhammad Ikhwan Yahsaha, beliau adalah praktisi hukum. Kemudian Ganda Muhammad Khairul Anwar SHMH, beliau akademisi, praktisi dan sekaligus politisi, ya, sekaligus PTIC. Ketua Pengurus Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Akhi Al-Aziz Dr. Lalu Muhammad Nurul Watani KH MPDI beserta seluruh jajaran yang selalu setia mengawal kepemudaan melalui organisasi Nahdlatul Ulama yang saya banggakan. Kemudian para pimpinan pemuda Nahdlatul Ulama di tingkat daerah dan tingkat cabang yang sempat hadir yang saya muliakan. Singkatnya, para hadirin hadirat, shaimin shaimat, hadirin hadirat, hadir in hadir out, ya, zumitin zumitat, ya, karena ada yang melalui Nahdlatul Ulama TV NW Official yang setia mendengarkan, mencermati, memahami, menelaah agenda-agenda organisasi Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada momentum yang berbahagia ini kita tadarus. Tadarus yang pertama adalah tadarus Siyami Ramadan. Kita sedang belajar mengaripi puasa Ramadan. Di saat kita belajar mengaripi puasa Ramadan, apakah puasa kita adalah puasa minimalis atau puasa awam,
Atau puasa kita masih pada puasa standar, khawas. Atau puasa kita ada pada level maksimal, sempurna, khawasul khawas. Jangan-jangan kita tidak ada yang tiga-tiga itu. Kita hanya hausul haus. Kita hanya dapat hausnya saja, laparnya saja. Ya. Ini kita sedang tadarus tentang perspektif puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu Allah mendeklarasikan puasa itu dengan sebutan siyam. Tidak menggunakan perspektif saum. Kalau hanya saum itu sebatas menahan bicara. Selama kita tidak ngomong hal-hal yang negatif, maka kita disebut saum. Tapi kalau sudah siyam, itu adalah mencakup semua aspek yang membatalkan puasa Ramadan, maka disebut dengan as-siyam. Maka Allah menggunakan diksi kutiba alaikumus siyam, tidak menggunakan kutiba alaikumus saum. Padahal secara letterlek makna bahasa saum dengan siyam itu maknanya sama, berpuasa. Tapi dalam linguistik perspektif Quran, bahwa siyam memiliki makna yang lebih universal daripada hanya sekedar saum. Maka lebih afdal kita menggunakan istilah siyamu Ramadan daripada saumu Ramadan. Kenapa? Ittiba'an, mengikuti cara Allah SWT mewajibkan kepada kita sekalian tentang puasa di bulan Ramadan. Ini tadarus yang pertama. Tadarus yang kedua adalah tadarus siyam Ramadan dan tadarus Nahdlatul Watan. Yang pertama tadarus siyam Ramadan, yang kedua adalah tadarus Jam'iyyati Nahdlatul Watan. Kita sedang bertadarus tentang organisasi Nahdlatul Watan. Di saat kita tadarus organisasi Nahdlatul Watan, maka kita sedang berada dalam lingkaran-lingkaran organisatoris. Manakah lingkaran organisatoris itu? Bahwa ada ADART, ada GBHO, ada peraturan-peraturan organisasi, PO, ada garis besar haluan organisasi, kemudian ada kepemimpinan dari Dewan Mutasyar sebagai pemberi restu, sebagai Dewan Syuro, dewan yang memberikan petunjuk arah organisasi Nahdlatul Watan. Kemudian ada yang melaksanakan, mengeksekusi arahan dan petunjuk Dewan Mutasyar itu yang disebut dengan pengurus besar Nahdlatul Watan. Pengurus besar Nahdlatul Watan memiliki jenjang-jenjang, departemen-departemen yang kemudian pengurus besar melantik pengurus wilayah seluruh Indonesia, bahkan pengurus wilayah istimewa di luar negeri. Itu tadarus organisasi Nahdlatul Watan. Kemudian pengurus besar Nahdlatul Watan membentuk, melantik sekaligus mengukuhkan membaiat seluruh badan otonom dan lembaga-lembaga di bawah organisasi Nahdlatul Watan. Kita sedang berada dalam tadarus Nahdlatul Watan. Siapa saja yang bertadarus tentang Nahdlatul Watan, maka sedang dia hadirkan almarhumlah Bapak Maulana Syekh di hadapan dirinya. Barang siapa yang menghadirkan Maulana Syekh di hadapan dirinya, apa bedanya kita dengan sosok Maulana Syekh Hasan Muhammadil Masyad yang mengatakan ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Saya tidak akan berdoa kalau Syekh Zainuddin belum ada di hadapan kami, di hadapan saya. Itu doa, yaitu harapan obsesi Maulana Syekh Hasan Muhammadil Masyad, sang raja waliullah yang tersembunyi kerajaan kewaliannya itu. Di saat kita hadir sekarang bicara tentang Nahdlatul Watan, sesungguhnya kita sedang menghadirkan seluruh gerakan refleksi perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi kita sedang melanjutkan amanah perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Berdoa mungkin setiap bibir murid-murid Maulana Syekh, setiap mulut dan lisan dan hati, warga Nahdiyin Nahdiyat, warga Nahdlatul Watan dimanapun mereka berada, pasti dia akan membaca doa, bahwa li sahibil hizbi wat tariqah Maulana Syekh. Itu doa-doa yang dihadirkan setiap hari, setiap waktu, setiap saat bagi seluruh pejuang-pejuang dan kader-kader Nahdlatul Watan. Tapi yang paling esensi adalah
bukan hanya sekedar hadir dalam doa, tapi hadir dalam gerakan, gerakan perjuangan, gerakan pikiran, gerakan amal bakti, gerakan sosial, gerakan kemadrasahan, gerakan kependidikan, gerakan politik, gerakan budaya. Itulah yang dihadirkan di saat kita merefleksikan perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini tadarus kita yang kedua. Tadarus kita yang ketiga adalah tadarus kepemudaan. Di saat kita bicara tentang pemuda, maka pemudalah yang pertama kali masuk surga. Bukan Pak Ikhwan. Karena Pak Ikhwan bukan muda lagi. Bukan ketua Lazah Nahdlatul Ulama. Beliau bukan muda lagi. Beliau sudah mudah-mudahan. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan mudah rezeki. Kenapa? Karena sudah diambang 60-an. Kalau sudah diambang 60-an, siap-siap saja. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat panennya malaikat pencabut umur umatku kalau sudah umur 60, 70. Beliau tahun depan sudah 60. Maka hati-hati saja. Siap-siap. Jadi bukan lagi pada ranah kepemudaan beliau ini. Ya, karena bukan lagi. Ya. Karena Khairul Anwar bukan lagi muda. Bukan lagi muda. Yang masih muda saya sama wakil saja yang satu. Ah, itu masih muda itu. Ya. Ini kepemudaan. Apa sebabnya saya mengatakan bahwa pemuda itu sebagai reflektif hamba-hamba Allah yang memiliki dominasi surga. Karena pemuda itu syabun. Syabun itu kan pemuda. Satu dikit kata dengan syaibun. Syaibun itu artinya tua. Ubanan, syaib. Berarti kalau ada muda masih ubanan, itu predikatnya murakkab itu. Ya. Syabun wa syaibun. Ya. Saya tidak nyinggung Ustadz Manan Marda, enggak. Tapi kenyataan. Ya, ini yang saya maksud dengan tadarus kepemudaan. Tadarus kepemudaan. Tadarus kepemudaan. Di dalam banyak perspektif hadis Rasulullah SAW memberikan proporsi yang sangat mulia terhadap pemuda itu. Misalnya di dalam hadis sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zillu, imamun adilun, sampai ada diklen Rasulullah mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda yang tumbuh kembang dalam gerakan kepemudaan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, syabun munsyi, yang mendapatkan nominasi dia menjadi ahli surga itu adalah syabun munsyiun. Siapakah pemuda yang memberikan pergerakan dan inspirasi itu? Adalah pemuda Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena masuk dalam kategori tadi syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dalam pergerakan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah ini, pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah itu, apa maksudnya fi ibadatillah ini? Ibadatillah ini memiliki dimensi yang sangat universal. Ibadah mahdhah, pemuda yang selalu beragitasi, bersemangat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia masuk dalam pemuda yang syabun munsyaun munsyiun di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ibadah pemuda dalam kategori ibadah jam'iyah, di mana pemuda hadir memberikan warna kepemudaan di dalam sebuah organisasi Nahdlatul Ulama, maka itu termasuk ibadah jam'iyah, maka ibadah pergerakan organisatoris. Maka sekali Anda menerapkan langkah perjuangan, maka di situ kesuksesan dan keberkahan diraih oleh sang pemuda. Yang ketiga, ibadah kepemudaan itu adalah ibadah tadi jam'iyah, kemudian ibadah jama'iyah. Di saat pemuda berada dalam konsep fi ibadatillah, dia berbaur
berinteraksi, bermuamalah, bersosialisasi, berinteraksi dengan sosial kemasyarakatan. Maka betul kata ketua pimpinan wilayah pemuda Nahdlatul Ulama, jika pemuda itu diam, maka pemuda itu adalah mati. Jika pemuda itu berhenti, maka dia akan keruh dan bau, apalagi tidak pernah mandi. Kenapa? Karena pemuda itu laksana air yang mengalir. Sekeruh-keruhnya air, jika air itu mengalir dari hulu ke hilir, maka akan ujung ending akhirnya air itu akan menjadi bersih, jernih, dan sedap dan segar untuk diminum. Itulah pemuda. Pemuda itu adalah sebuah gerakan-gerakan kepemudaan yang masuk dalam kategori syabun nasya'a fi ibadatillah. Sekali lagi selamat kepada pemuda Nahdlatul Ulama. Sengaja biar ada jeda ngomong maksudnya tadi itu. Ya, selanjutnya bahwa dalam perspektif hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali, akhbir, kasih tahu ummati kepada umatku, bi anna ahlal jannati sab'atun, bahwa penghuni surga itu ada 7. Salah satu di antara yang 7 itu Sayyidina Ali pertama menyebutkan adalah syabun taibun munsyiun, bahwa yang termasuk dalam kategori penghuni surga itu adalah pemuda. Pemuda yang taib, pemuda yang selalu introspeksi diri, selalu sadar diri, selalu merasakan dirinya kurang dalam segala aspek. Kelihatan memang pemuda ini kelihatan kurangnya. Kurang apa? Kurang materi. Kalau bahasanya Pak Ustaz Hairul Anwar dari kurang isin tas. Tapi bukan itu menjadi ukuran. Orang itu sukses untuk berkarya dan berkarir di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi ada semangat, ada kemauan, ada azam, ada cita-cita, ada motivasi, ada trilogi pergerakan kita, trilogi perjuangan kita yang selalu melambari, menghiasi di dalam derap-derap perjuangan langkah kita mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu yang secara normatif sosok pemuda. Yang lain pemuda adalah aspek sosiologi. Pemuda memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Kenapa? Karena pemuda itu ibarat dia berada antara waktu duha dan waktu istiwa. Pemuda itu laksana dia berada pada dimensi duha dan dimensi istiwa. Dimensi duha itu jam berapa sholat duha biasanya? Hitung aja, bulatkan aja jam 9, 10, 11, 12. Itu dimensi pemuda. Dimensi pemuda. Dimensi pemuda, di saat pemuda berada pada dimensi waktu jam 9, 10, cahaya matahari selalu memberikan energi positif. Untuk apa? Untuk menyehatkan tubuh. Pemuda harus mampu mewarnai dirinya dan orang lain di saat dia berada pada dimensi waktu 9, waktu jam 10, waktu jam 11. Untuk apa? Memberikan warna kedamaian, kesejukan, kegizian, kesehatan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, umat muslim, warga manusia secara universal. Begitu sudah waktu istiwa, waktu matahari pas di atas kepala kita, semua sudah tidak boleh dilakukan. Misalnya sholat sunnah tidak boleh, sholat sholat istiwa, sholat saat istiwa itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu waktu haram untuk melaksanakan ibadah. Apa artinya? Kita harus start siap-siap. Begitu matahari sudah condong ke barat, sudah usia dewasa, siap-siap.
kedewasaan berpikir, kedewasaan berpikir, kedewasaan bertindak, kedewasaan bertutur kata, kedewasaan menulis, kedewasaan segala hal. Kenapa? Karena ditutur kedewasaan begitu matahari sudah condong ke arah barat. Ya. Nah, Ketua Lazah Nahdlatul Ulama sudah berada di ufuk istiwa condong ke barat. Terus lama-lama sinar matahari redup dan tenggelam. Innalillah. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak muda lagi. Ya, Anda ini adalah sosok pemuda yang harus mengukir ya tinta emas sejarah perjuangan Anda mulai dari waktu duha sampai ujung akhir waktu istiwa. Itu masa muda, masa energik, masa yang sangat agitasi, heroik ya untuk menggerakkan semua tatanan-tatanan perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu sosiologisnya. Secara antropologis, pemuda adalah sosok manusia yang selalu berada dalam semangat euforia ingin tahu. Kinestetik seorang pemuda itu adalah ingin melakukan sesuatu meski terkadang ceroboh. Pemuda. Kenapa ceroboh? Karena belum usia 40 tahun. Kalau sudah usia 40 tahun itu adalah umur nubuwah, umur kenabian. Itu sebabnya para nabi diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Usia kematangan berpikir, kematangan ya kebijaksanaan dalam melakukan hal-hal terkait tentang ya perilaku kehidupan. Maka pemuda-pemuda secara antropologis sosok manusia yang selalu ingin tahu persoalan-persoalan meski karena terbakar oleh semangat mudanya. Sedang darah-darah terpompa sehingga ya lam pertama. Nah, dalam itu lam pertama itu di dalam itu ya, di dalam ya, Nazam Batu Ngompal itu sering dijadikan sebagai sesuatu dulu waktu kita ngaji di depan Maulana Syekh. Lam pertama. Jadi lamper kita. Itu jiwa-jiwa kepemudaan. Ya. Maka disitulah pentingnya rambu-rambu. Itu pentingnya filosofis pergerakan supaya pemuda itu jangan melanggar ya stigma-stigma prinsip pada dirinya yang terkadang tidak berpikir masa depan, masa panjang, tapi terkadang pemuda itu berpikir masa singkat. Ya, kenapa? Karena apa yang dia ingin raih itu semata-mata karena agitasi kinestetiknya yang harus dia raih dalam waktu singkat dan instan. Organisasi Nahdlatul Ulama membentuk sebuah badan otonom kepemudaan yang bergerak pada ranah ya sosial, pendidikan, dakwah yang mengacu kepada sebuah prinsip Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khair. Di sini ya pentingnya filosofis itu. Maka bagi kita para pemuda Nahdlatul Ulama harus bergerak dalam dimensi filosofis Islahul Ummah. Dimensi filosofis Islahul Ummah itu apa namanya? Islahul Ummah. Islahul Ummah itu secara epistemik, secara makna logawi maupun istilahi. Islah itu adalah diambil dari satu derivasi kata aslaha yuslihu islah. Maka orang yang melakukan perubahan disebut dengan muslih. Berarti orang yang membaca doa Islahul Ummah itu menjadi inspirasi untuk menjadi muslihul ummah. Menjadi muslihul ummah. Lantas apa makna Islahul Ummah? Islah itu pertama maknanya adalah perbaikan. Perbaikan dalam makna segala hal. Islahul Ummah juga bisa maknanya revitalisasi, penguatan. Yang tadinya tidak kuat menjadi kuat.
Itu sebabnya disebut dengan vital. Kalau saya bertanya, sebutkan kepada saya alat-alat vital itu. Sebutkan alat vital itu. Maaf, saya puasa, Pak Sekjen. Bukan persoalan puasa tidak puasa. Jangan salah persepsi bahwa alat vital itu adalah alat yang sangat urgen pada posisinya. Itu disebut dengan alat vital. Ini lelehan aja. Mananya alat vital itu? Mata, alat vital. Kalau tidak punya mata, apa yang terjadi? Tangan, alat vital. Gigi, alat vital. Hidung, alat vital. Yang alat vital juga. Ya. Itu maknanya, ya, yang tadinya, ya, semua organ-organ yang tadi itu yang disfungsi, yang kurang berfungsi, kita revitalisasi, kita perkuat kembali. Maka itu makna islahul ummah. Umat-umat yang lembek, yang kurang semangat, apalagi akhlaknya bagus, kelakuannya jelek, sampai sekarang belum laku. Nggak tahu siapa, mungkin di belakang Anda ini, depan Anda ini, banyak juga yang akhlaknya bagus, kelakuannya jelek, yang nggak laku-laku. Perlu ada revitalisasi, penguatan kembali. Ya, yang tadi fungsi-fungsi tidak berjalan maksimal, perlu penguatan. Maka itu juga disebut dengan islahul ummah. Islahul ummah juga maknanya adalah rekonstruksi. Yang tadinya berserakan, konstruk A, konstruk B, konstruk C, berjalan sesuai dengan koridor masing-masing yang tidak ada titik temunya. Maka perlu organ ini disatukan dalam satu draft langkah perjuangan, maka disebut dengan rekonstruksi. Itulah yang disebut dengan islahul ummah. Ada juga mana islahul ummah, yang mana reformulasi. Yang tadinya belum tentu formulanya apa, apakah formulanya B, formula C, apa formulanya warna ini, warna itu, supaya dia dalam satu warna pergerakan, satu warna yang mewarnai sebuah institusi perjuangan dan pergerakan itu. Perlu ada reformulasi, menemukan formula-formula yang menjadi model dalam sebuah pergerakan, maka disebut juga sebagai islahul ummah. Itu namanya reformulasi. Ada lagi yang paling radikal, mana islahul ummah itu adalah revolusi. Islahul ummah juga mana revolusi itu? Artinya apa? Merusak sesuatu yang sudah rusak, kemudian dihancurkan sampai ke akar-akarnya, baru menumbuhkan hal yang baru. Itu namanya reformasi. Ya. Jadi pomnya, bentuknya, rusakkan dulu bentuknya. Setelah itu baru bentuk pom yang baru. Itu disebut dengan reformasi, dan bisa juga disebut dengan revolusi. Itu makna islahul ummah itu. Berarti sudah berapa makna islahul ummah itu? Ya? 4 pengertian islahul ummah secara epistemik di dalam memaknainya. Lantas penjabaran, pemaknaan, pengrevitalisasi, rekonstrukturisasi, kemudian reformulasi, kemudian revolusi, reformulasi, reformasi sebagai sebuah diksi kata islah, menghadirkan filosofis perjuangan. Maka itu sebabnya Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh menjadikan doa selawat islahul ummah menjadi identitas sekaligus entitas warga Nahdlatul Wathon. Salah satu penanda dan penciri warga Nahdlatul Wathon itu adalah selalu membaca doa islahul ummah. Membaca islahul ummah pada waktu dia berpidato, waktu berdoa, waktu ada acara-acara penting, dia menggunakan membaca salawat islahul ummah. Kenapa? Karena doa islahul ummah ini bukan saja sebagai karya seorang wali abdal, bahkan
dalam penjelasan ulama dalam sebuah kitab bahwa siapa saja yang mengamalkan sering membaca doa islahul ummah maksimal 40 kali, maka dia diangkat derajatnya menjadi wali abdal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Pemuda harus mampu membentengi dirinya dengan doa islahul ummah agar menjadi wali-wali yang abdal, bukan wali-wali yang abdel. Yang bedel-bedel itu, yang berat-beratnya itu kan apa? Males itu maksudnya itu. Ya, jadi wali yang sosok wali yang abdal, yang berada pada posisi kemuliaan di sisi Allah SWT. Artinya secara tidak langsung warga-warga Nahdlatul Ulama yang mengamalkan doa islahul ummah itu secara filosofis, spiritualis, dan dalam perspektif sufistik, sesungguhnya warga-warga Nahdlatul Ulama itu masuk dia dalam lingkaran para wali abdal. Kenapa? Karena seringnya mengamalkan doa islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfal wa ayyid Nahdlatul Watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Titik. Itu yang warid dari Maulana Syekh. La ziyadata wala nuqsana. Bila syatat, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Ya. Saudara rahimakumullah, bahwa filosofis islahul ummah ini memang patut menjadi inspirasi perjuangan. Patut menjadi guardian, menjadi pedoman derap langkah di dalam memajukan kepemudaan. Kenapa? Karena bicara tentang ummah. Ummah itu adalah kelompok manusia yang berada dalam satu pimpinan, maka disebut dengan ummah. Kenapa? Karena ummah itu berada dalam satu imam. Imam, ummah, amam, makmum, itu satu derivasi makna. Maka la tasluhu al ummatu ummatan, tidak cocok umat itu disebut umat iza tafarraqat, apabila dia bercerai-berai. Innamal umamu, sesungguhnya umat-umat itu bi imamin atau di saat umat itu disebut umat apabila dia ada sosok pemimpin yang mereka taati, maka baru disebut dengan ummah. Kenapa? Karena ummah itu amma ya ummu, imam ummah, berarti setiap umat itu pasti ada imam. Maka di saat kita membaca islahul ummah, khususnya pada tugas kewajiban khusus warga Nahdlatul Ulama adalah di situ ada ummah Nahdiyah. Mana ummah Nahdiyah itu? Wansyur wahfal wa ayyid Nahdlatul Watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pada tataran ummah dani Nahdiyah. Kalau yang pertama Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farijan ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin, itu adalah ummah amiyah, ummah umumiyah, umat secara universal, umat Nabi Muhammad secara global, secara universal. Siapapun mereka, dari golongan apapun mereka, dari organisasi apapun mereka, itu makna aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka gerakan kepemudaan harus berlandas pada alas-alas islahul ummah. Mana alas islahul ummah itu? Yang pertama adalah Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Nabi Muhammad itu dihadirkan sosok muslih. Tidak mungkin umat itu hadir dengan perubahan dirinya sendiri semata, tapi dia hadir karena perubahan orang-orang besar. Maka doa aslih ummata itu
menunjukkan makna muta'addi dalam ilmu nahwu. Aslih itu fi'il muta'addi lazim. Fi'il muta'addi aslaha yuslihu islah, itu fi'il muta'addi apa itu? Ya, fi'il muta'addi ya yang tambahan satu huruf. Ya. Mazid biharpin. Nah, itu kan. Sulasi mazid biharpin. Ini udah lupa ilmu nahwunya ini. Ilmu sarafnya ini. Sulasi mazid biharpin. Kalau hanya sulasi mujarrad hanya menggunakan soluha, yasluhu, sulhan, wa salihun. Nah, dia menjadi lazim. Di saat mengatakan soluha maka dia hanya saleh personal. Tapi begitu kita menggunakan doa asleh, itu menunjukkan saleh sosial. Maka dia memiliki makna saleh personal, musleh universal. Pemuda harus mampu mengcombine, mampu mengintegrasikan antara inner beauty saleh personal dengan musleh universal, musleh jami'i. Ini makna yang terkandung dalam satu prinsip doa, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun pergerakan-pergerakan pemudaan itu berada dalam koridor muslih. Pemuda Anjang Sana berbuka puasa misalnya. Berbuka puasa. Di dalam berbuka puasa ada saja pikiran-pikiran cemerlang yang hadir di saat kita bersama dan kumpul. Maka gerakan-gerakan pemikiran kepemudaan itu nanti akan mewarnai suasana-suasana harmoni antar bangsa, harmoni kemanusiaan. Kenapa? Karena pemuda hadir memberikan warna musleh, perbaikan, perbaikan institusi personal, perbaikan rekonstruksi organ sosial. Disitulah pentingnya ya pemuda sebagai muslihul ummah, sebagai terdepan di dalam merekonstruksi, mereformulasi, mereformasi perubahan-perubahan tatanan-tatanan keumatan. Di saat pemuda hadir di suatu tempat dalam anjang sana kepemudaan, sesungguhnya dia sedang menghadirkan islahiyatul ummah, sedang menghadirkan kewibawaan kebaikan untuk umat manusia, sekecil apapun itu. Bisa jadi hal itu kecil hari ini, tapi ratusan tahun yang akan datang itu menjadi sejarah yang tidak terbantahkan bahwa sosok pemuda Nahdlatul Ulama ya, telah mewarnai sebuah perubahan di tengah masyarakat. Saudara-saudara rahimakumullah, ini makna aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna aslih ummata Muhammadin itu adalah dia mampu memberikan cakrawala peradaban terhadap perubahan sosial. Bisa jadi pikiran kita sederhana, tapi mampu memberikan warna di tengah masyarakat, maka itu menghadirkan peradaban. Peradaban Nabiullah Ismail, peradaban hentakan kaki sang bayi. Ismail kecil menghadirkan peradaban hentakan kaki anak kecil. Di saat sang ibunya berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah mencari sebuah ya peradaban-peradaban ya hadarah, sesuatu yang hijau, sesuatu yang manis, sesuatu yang menyejukkan, maka disebut dengan hadarah. Hadarah itu peradaban, civilization. Tapi di saat usaha sang ibu mencari hadarah air kehidupan, ternyata peradaban itu bukan lahir dari sang ibu, bukan lahir dari sang ayah Ibrahim, tapi lahir dari sang bayi kecil yang hanya mengentakkan kaki-kaki beningnya, kaki-kaki halusnya yang menumbuhkan
air kehidupan yang termulia yang disebut dengan air Zam-Zam. Artinya apa? Bahwa peradaban itu tidak mesti lahir dari orang besar. Peradaban itu lahir dari kita, anak-anak muda yang kecil-kecil mungil seperti kita ini. Kenapa? Karena memang kita ini pemuda-pemuda buat foto. Ya, buat foto kita ini. Karena umat Nabi Muhammad dengan kecil-kecil itu ya, semampai, semeter nggak sampai. Ya. Tapi jangan remehkan peradaban-peradaban anak kecil itu. Contoh tadi, peradaban Ismail alaihi salatu wassalam menghadirkan peradaban-peradaban kemanusiaan. Peradaban-peradaban yang tak akan pernah usang sepanjang hayat, sepanjang zaman. Berjuta-juta manusia, bermiliar-miliar manusia ingin mencicipi keberkahan hentakan kaki sang Ismail alaihi salam dengan meminum air Zam-Zam. Apalagi kita-kita ini sudah sarjana, ya, apalagi sudah baretnya pemuda itu sudah masya Allah itu, baretnya hijau semua itu, ya, bintangnya berapa wallahu alam itu. Ya. Ismail kecil saja menghadirkan peradaban-peradaban besar dari hanya hentakan kaki sang bayi mungil. Apalagi Anda sebagai pemuda yang bergerak semangat tanpa henti, bergerak tanpa menyerah meski harta benda Anda tak miliki. Tepuk tangan dong pemuda. Itu islahul ummah yang pertama. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita lanjutkan sampai ini baru aslih saja ini? Gimana? Ustaz Hasbi? Lanjut? Lanjut? Dianggap saya kernet apa? Oke, saya secara singkat. Saya lanjutkan kembali. Aslih. Aslih itu derivasi makna yang sangat universal, yang siapapun kita mampu melakukan pergerakan dan perubahan. Perubahan diri terutama. Perubahan diri. Maka Allah menantang bahwa Anda tidak akan bisa dirubah oleh orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus, self, inner beauty, kepribadian akan menghadirkan kepribadian. Ya kan? Kepribadian akan menghadirkan kepribadian. Kepribadian itu namanya khuluq, ya, akhlak. Sedangkan kepribadian itu namanya al-jamal, keindahan, kegagahan. Pemuda, orang-orang yang ada pada dua dimensi tadi, kepribadian plus kepribadian. Bahwa pemuda hadir di situ untuk memberikan rekonstruksi kepribadian. Maka Allah tegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru, sampai mereka, ya, kaum itu mampu merubah. Merubah apa? Mindset dirinya sendiri. Ya. Sering kita terjebak dengan mindset kita sendiri. Ya, maka kita sebagai pemuda Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi ampus-ampus yang selalu memiliki nupus, selalu menjadi jiwa yang nahidah, jiwa yang selalu bangkit, bukan nupus naimah, bukan ya jiwa-jiwa yang penidur, ya. Apalagi pemalas, apalagi nupus kasilah kaslana. Tapi pemuda-pemuda adalah pemuda yang syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini ya, makna-makna dari ya, kandungan islahul ummah itu. Selanjutnya yang kedua adalah inspirasi landasan perjuangan kepemudaan Nahdlatul Ulama itu ada pada dimensi yang kedua. Ya, dimensi wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij ini maknanya sangat luas. Man, ya, farraja
kurbatan min kurabi ya dunia, man perraja ya, barang siapa yang memberikan keluasan kepada akhahul muslima, man perraja akhahul muslima kurbatan min kurabi dunia, farajallahu ta'ala kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melapangkan, meluaskan ya, memberikan solutif terhadap problematika sebuah kaum, sebuah teman sesama muslim, sesama manusia, sebuah problematika kehidupan, maka Allah akan melempangkan, meluaskan persoalan-persoalan problematikanya nanti di hari kemudian. Makna hadis ini sangat universal, bahwa at-taprij, memberikan solutif itu banyak caranya. Solutif melalui pendapat, pengetahuan. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya pengetahuan, maka berdermalah Anda dengan pengetahuan Anda. Di saat Anda memberikan solusi atas sebuah persoalan berdasarkan cakrawala berpikir Anda sudah menjadi bagian daripada mufarrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Memberikan solutif terhadap problem-problem keumatan. Ya, wa man kana lahu malun, kalau memiliki harta benda materi, falyatasaddaq bimalih, maka silakan Anda berderma ya, bervolunteer dengan harta benda, berfilantropi dengan harta benda yang dimiliki, atau berderma dengan harta benda yang dimiliki. Bagian dari solutif terhadap problematika umat. Nanti Lazah yang bicara tentang itu. Kemudian di saat kita menjadi wafarij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mampu menghadirkan perubahan-perubahan kecil, mampu menghadirkan perubahan-perubahan besar melalui pemikiran, memiliki materi. Kemudian tak kalah penting adalah man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Jika pemuda memiliki potensi kepemudaan, punya tenaga, punya semangat, punya giroh, punya himmah, maka berkreasilah Anda dengan semangat optimisme itu, bagian dari solutif terhadap problematika keumatan. Di situ makna wafarij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda bisa mengambil 3 segmen itu: segmen pengetahuan, segmen materi, dan segmen potensi. Segmen ilmi, segmen materi, dan segmen potensi. Saya lihat potensi pemuda ini sangat luar biasa ya, potensi pemuda sangat luar biasa untuk menjadi pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Anda calon-calon pemimpin ini, pemimpin organisasi Nahdlatul, pemimpin pemerintahan, pemimpin negara ya, minimal pemimpin rumah tangga. Nah itu sudah, itu Ustaz Manan sudah dapat itu rumah tangganya hanya 1 dia ya, Insya Allah rumah tangga, ketua PW kayaknya itu. Nah. Oh ngangkat tangan dia itu ya, ketua ya, pimpinan wilayah pemuda Nahdlatul ya. Oke, jadi itu wafarij itu makna universal daripada wafarij itu, memberikan solusi ya, bagian dari menyelesaikan masalah, bukan dari bagian dari masalah. Jangan pemuda bagian dari masalah, jangan pemuda part of problem, tapi pemuda adalah bagian daripada solving problem, memberikan persoalan-persoalan keumatan. Saya kira yakin itu pemuda-pemuda Nahdlatul, murid-murid Al-Mafrulah Bapak Maulana Syekh, orang-orang yang brilian, orang-orang yang semangat, orang-orang yang taat, orang-orang yang bakti, orang-orang yang memiliki semangat samina wa ta'na yang kuat, teguh pendirian, tak goyah maupun dihempas oleh badai material. Kalau bapak-bapak, saudara ya, kalau saudara dihempas oleh badai material, berarti sini bisa demok, bisa bocor. Kenapa? Karena dam ya, bawa apa? Ya, pasir kerikil itu kan material namanya. Jadi itu makna pemuda. Makanya Maulana Syekh memberi hati khusus untuk pemuda Nahdlatul dalam wasiat
renungan masa pengalaman baru. Karena manusia paham bahwa gerakan pemuda adalah gerakan yang akan memberikan warna tersendiri di dalam perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu makna wafarij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, warham ummata Muhammadin. Warham, rahima yarham, rahmatan. Ternyata barometer semua perjuangan itu ada pada konsep rahmah. Di saat Rasulullah SAW berjuang menegakkan kalimatullah al-ulya, maka Allah menitipkan sebuah metode dakwah yang paling universal yang tidak dimiliki oleh Nabi Nuh, Nabi Yunus, dan bahkan nabi-nabi yang lain, yang hanya Allah SWT menitipkan rahmat itu secara totality kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mana air minum ini? Tidak ada ini. Oh, puasa kita ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, resiko menjadi narasumber di bulan suci Ramadan. Sekali kita batuk saat kita ceramah itu sama pahalanya dengan batuk berkali-kali. Saudara pemuda-pemuda yang saya muliakan, bahwa wafarij, warham, itu pangkal utamanya adalah rahmah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Coba cek dalam Al-Quran. Rahmatullah, apakah menggunakan tak maftuhah atau tak marbutah? Ayo para pemuda, Anda kaji itu ya. Tak marbutah dengan tak maftuhah. Tak marbutah itu tak yang langsung simpul, titik dua di atas. Mana otak manuk, mana otak pemuda nu gerua nah. Tak. Nah, itu namanya marbutah. Taknya tersimpul, tak terbuka. Ya kan? Nah, ada lagi penulisan rahmatullah itu dengan tak yang maftuhah, tak titik dua, sampan titik dua. Rahmatullah. Apa bedanya? Ayo, apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya beda huruf, beda penulisan. Iya, beda penulisan. Kalau rahmatullah itu ada titik duanya kemudian tertutup, ada rahmatullah itu ada titik yang terbuka, memiliki dimensi makna yang berbeda. Secara global, kalau rahmatullah dengan titik marbutah yang tertutup itu given dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tersendiri dan khusus. Mana contohnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa maksudnya rahmatan lil alamin itu? Siapa maksudnya rahmatan lil alamin? Rasulullah, bahwa nabi dan rasul itu adalah hanya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmah itu tertulis apa? Tertutup. Tapi kalau mengatakan inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, itu pakai tak terbuka. Apa artinya? Bahwa rahmat Allah itu bebas untuk siapa saja yang akan mencarinya, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka dia rahmat itu. Itu maknanya tulisan itu. Jangan anggap tidak ada maknanya. Ya, hanya yang tidak ngerti aja yang nggak paham. Maka di saat mengatakan warham ummata, rahmat, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tercurah habiskan semuanya
secara totalitas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Bahwa umat Nabi Muhammad walau asina, meskipun mereka asin. Berdosa maksudnya itu, bukan asin. Walau asina, meskipun mereka berdosa, umat Muhammad itu mereka wajib masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah memiliki rahmatullah, rahmat yang terbuka untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat itu menjadi pilar di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta. Itu resep kepemudaan. Ya, sekali gagal biasa. Gagal itu adalah rukun kesuksesan. Orang tidak akan pernah sukses jika tidak menempuh kegagalan. Berarti gagal adalah kesuksesan itu sendiri. Ya. Orang tidak bisa ujuk-ujuk langsung sukses, nggak mungkin. Pasti pernah gagal. Iya, pasti. Kenapa? Karena kegagalan adalah bagian yang terintegrasi dari sebuah kesuksesan, keberhasilan. Apa sebabnya? Inna ma'al usri, Allah ma'iyahkan, Allah gandengkan antara kegagalan dengan kesuksesan, antara kesulitan dengan kemudahan. Artinya tidak bisa dipisah-pisahkan antara susah dengan senang, gagal dengan sukses. Kenapa? Karena itu ruh perjuangan. Maka pemuda jangan pernah takut gagal, gagal berjuang. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut gagal bercinta. Begitu diputusin sama pacarnya, hampir gantung diri. Ada teman Anda di belakang ini, nggak tahu, off the record. Kenapa? Karena ada semangat perjuangan. Semangat perjuangan. Itu yang disebut dengan warham. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu makna rahmah. Yang berikutnya, rahmah rahim itu adalah meminjam sifat Allah. Ini bahasanya agak radikal dikit. Meminjam sifat Allah yang harus menginternalisasi, inherent, harus masuk dalam relung pikiran dan tindakan umat manusia. Maka dia menjadi rahim. Begitu Allah SWT mencurahkan rahmat totalitasnya kepada Rasulullah SAW, Allah berikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar yang dimiliki oleh Allah, yaitu gelar rahim. Begitu Allah telah mencurahkan rahman rahimnya kepada Nabi Muhammad, maka Allah berikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar yang dimiliki oleh Allah, dengan gelar Rauf. Maka Allah memberikan stempel kepada Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Manhu raufur rahim? Siapa maksudnya raufur rahim di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan gelar kemuliaannya kepada hambanya yang mulia, hambanya yang pengasih, penyayang, penyayangnya totalitas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya rahim. Maka doa Islahul Ummah memberikan inspirasi kita untuk saling sayang menyayangi, saling satu derap langkah visi misi perjuangan. Itu maknanya yarham rahima yarhamu rahmatan rahim. Maka kita bermunajat kepada Allah SWT agar kita umat Muhammad menjadi warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kita pemuda menjadi penyambung lidah untuk menyebarkan kerahiman itu, menyebarkan harmoni itu. Gesekan-gesekan itu biasa. Memang sesuatu jika tidak dibakar maka tidak akan keluar baunya. Gaharu. Gaharu jika tidak dibakar maka tidak akan keluar bau harumnya. Begitu juga pemuda, kalau nggak dibakar semangatnya nggak kelihatan Anda pemuda, tapi Anda udah menua. Kalau melempem. Apalagi pemuda itu kan bahasa Suraga, pemuda. Bahasa Suraga itu pemuda.
Saudara rahimakumullah. Itu warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu general inspirasi dari apa yang kita lanjutkan itu. Ya, saya kira itu maksud saya yang dapat saya sampaikan. Ya. Kenapa? Tanpa saya dikasih isyarat saya sudah paham. Ya, bahwa ini universal. Yang tadi itu ya, aslih, wafarrid dan warham. Sedangkan yang wansur wahfaz wa ayyid naratulatan, silakan buka di channel Parodidalan channel. Penjelasan dari situ. Ya. Sekian dan tetap semangat. Ya, terus berjuang dalam komando Ketua Umum Pengusaha Nahdlatul. Kita tetap dalam bingkai sami'na wa ta'na, loyalitas tanpa batas. Itu yang menjadi slogan perjuangan kita. Selamat kepada pemuda Nahdlatul yang hari ini tadarus ya 3 dimensi, tadarus ya siam Ramadan, tadarus Jamiah Nahdlatul dan tadarus kepemudaan. Insyaallah semuanya di dalam bingkai perjuangan Nahdlatul fil khair, Nahdlatul fastabiqul khairat. Saya Razi Dahlan undur diri dari acara yang mulia ini dan kita ketemu secara online offline di dalam kesempatan yang berbeda dalam semangat pemuda Nahdlatul Wathon. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.